Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di vlog saya Khairul Azam Al-Farizi. Dan alhamdulillah teman-teman, saya sekarang kembali berada di Bandara Internasional Jeddah yang lama untuk meliput kepulangan sahabat WNI kita yang pulang dengan proses exit mandiri. Tentunya dia ini sahabat kita, cuman kita bantu juga untuk proses exitnya. Dan alhamdulillah hari ini beliau sudah bisa pulang, walaupun sebelumnya perjuangan beliau ini sangat berat ya. Sebelumnya dia ini mau masuk tarhil mental, terus basmah juga mental karena dia belum dibalak, tapi alhamdulillah kemarin sudah dibantu oleh teman-teman kita yang lain dan bisa selesai exitnya. Dan hari ini kita terbangkan menggunakan maskapai apa, Sudagil? Qatar Airways. Qatar Airways, masya Allah. Dan orangnya sudah nyampe di sini teman-teman. Tuh. Ini kalau boleh tahu berapa hari masa Agil? Kalau prosesnya sih di basmahnya itu 3-4 hari. 3-4 hari. Iya. Masya Allah. Nanti kita tanya-tanya alasan beliau ini pengen pulang apa ya? Karena ini kayaknya kalau nggak salah mutawif sama dengan kita. Tour guide. Dan kalau mutawif itu yang nganter ini banyak teman-teman. Assalamualaikum. Ini nganterin semua nih. Iya. Boleh nganterin. Kita wawancara sebentar boleh nggak? Sambil duduk aja atau? Nggak usah, nggak apa-apa nih. Masya Allah, ini udah kayak bisnis nih. Bisnis. Perasaannya gimana nih mau pulang? Alhamdulillah ya, sebenarnya ada kemungkinan antara sedih dan susah. Ada bahagia juga. Ada bahagia dan sedih. Bahagianya itu kita akan berkumpul dengan keluarga. Alhamdulillah ya. Dan sedihnya kita itu meninggalkan kota Haramain antara kota Mekah dan Madinah. Dan ini yang itulah yang ya. menjadi, insya Allah akan menjadi kerinduan kami dan juga teman-teman yang lain dan juga Ustaz Safi yang ada di sini. Oh, ini pun pulang juga? Iya. Nah, saya dengan Ustaz Safi ini yang akan pulang, insya Allah. Hanya kesedihannya kami sendiri itu hanya meninggalkan Haramain itu aja. Sedihnya itu Dan karena meninggalkan ya, tanah suci ya. Tanah suci. Mudah-mudahan kita dan juga kawan-kawan yang sudah pulang, yang sudah kemarin pulang, mudah-mudahan bisa kembali lagi. Amin amin ya Rabb. Keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Rabb. Dan harapan yang terakhir mudah-mudahan pandemi ini sudah berakhir. Amin. Sehingga kita bisa bekerja kembali dan juga seperti semula, yaitu dengan keadaan normal, sehat walafiat, tanpa masker lagi. Kalau boleh tahu, antum kerja apa tadi? Kalau dulu tuh kerjanya Mutawif. Ya. Berarti di bidang haji dan umroh. Iya. Terus antum kenapa pengen pulang? Ceritanya kayak gimana? Ya, memang karena ya faktor yang memang adalah pekerjaan. Artinya tidak normal lagi seperti dahulu. Sudah tidak ada kerjaan, bisa membimbing untuk umroh. Pekerjaan itu sebenarnya masih banyak. Kalau pekerjaan itu masih banyak di sini. Cuman sudah yang memang sudah apa yang saya kerjakan, artinya membimbing, membantu umroh dan haji itu untuk saat ini masih belum normal. Sehingga alangkah lebih baiknya itu saya mengambil pulang dulu, istirahat sejenak di Madura, sehingga nanti kalau sudah normal kembali, insya Allah akan kembali lagi dengan keadaan sehat walafiat, membimbing lagi, bisa bersama lagi dengan tamu-tamu Allah dan juga tamu Rasulullah yang akan menuju Haramain, insya Allah. Nih teman-teman, beliau ini aslinya kan antum ilegal ya? Iya. Kalau boleh tahu, antum pernah diceritakan Mbak dulu pernah katanya masuk tarhil mental. Iya. Pernah? Iya. Ya, dulu sebelum saya bekerja di Mutawif untuk menjadi seorang istilah pembantu tamu Allah dan juga tamu Rasulullah, pernah dulu bekerja di hotel. Ya, selama 3 bulan, tapi sudah tidak sesuai dengan harapan dan juga artinya MOU yang sudah kita tanda tangani, perjanjian awal lah gitu. Sehingga kami harus mengambil langkah yang lebih mungkin, insya Allah ini lebih baik ya. Lebih baik mengambil khuruj dari tempat pekerjaan, sehingga pada suatu masa waktu 2019 saya kena tangkap pas setelah pemilihan Pilpres 2019 itu. Setelah itu saya ditangkap, akan tapi pas di waktu ditarhil saya itu setelah dibasmah semuanya, akan tapi mental keluar, artinya tidak bisa pulang. Alasannya masih belum dibalak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan teman-teman. Ada yang sudah dibalak, ada yang belum dibalak. Balak dan belum dibalak itu apa sih?
Yang sudah dibalak itu teman-teman artinya kafil itu sudah melaporkan orang tersebut khuruj atau keluar dari dia dan tidak ada tanggung jawab lagi dengan kafil. Tidak ada tanggung jawab dengan sponsor. Jadi kalau dia mau exit mandiri sudah bisa. Exit mandiri atau pulang ke Tarhil tidak ada tanggungan. Imigrasi sini juga akan membiarkan saja lolos gitu. Tapi kalau belum dibalak itu teman-teman, dia masih diakui sebagai pekerja dari sponsor tersebut. Makanya kalau ketangkap itu biasanya dikeluarin lagi karena ini masih ada yang penanggung jawab di sini gitu loh. Dan kalau pengen exit mandiri juga tetap harus si sponsor tersebut yang mengambilkan exit. Makanya beliau kok bisa sekarang kok bisa exit. Alhamdulillah Sudah dibalak? Iya, alhamdulillah ya. Dibalak. Kemarin sebenarnya saya juga kemarin itu juga istilahnya bahasa Madura itu dagdikduk lah istilahnya, bergetar. Karena memang sampai di waktu saya mau buat bayan safar itu karena diminta nomor kafil saya. Akan tapi saya wanti-wanti juga sama teman-teman yang kerja di hotel, akan tapi tidak ada yang ngasih. Dan juga istilahnya di tempat itu saya juga andilau, artinya galau lah istilahnya di sana itu. Antara minta nomor kafil dan tidak. Alhamdulillahnya walaupun tidak dikasih nomor kafil dan tidak istilahnya sudah tidak punya urusan lagi dengan kafil saya, dengan majikan saya. Alhamdulillah dengan kerjasamanya juga teman-teman dari juga Mas Azam dan juga Mas Akil dan juga Mas Yanto yang ada di Madinah juga, alhamdulillah kami berusaha dengan semaksimal mungkin dan alhamdulillah proses tanpa pamit dengan istilahnya kafil, tanpa nelpon sama kafil, alhamdulillah prosesnya lancar. Alhamdulillah. Dan juga betul-betul Berarti belum dibalak hasilnya? Apa udah? nggak tahu juga. Tapi alhamdulillah ya, cuman katanya dicek di sana, alhamdulillah tidak apa-apa, sudah langsung gafil kepala, istilahnya bahasa di sini gafil kepala sama Mas Yanto waktu itu. Oke, antum bawa puasa nggak? Alhamdulillah Puasa. Bawa bekal buka di dalam? Masih belum buka. Masih belum. Oke. Nanti kita ketemu di dalam aja Mas. Oke, jadi kata beliau karena beliau ini pelayan Haramain yang paling dirindukan pastinya ketika pulang ini yang paling sedih itu adalah meninggalkan tanah suci Makkah dan Madinah, teman-teman. Dan ini buat teman-teman yang masih ada di Arab Saudi, pergunakan waktu kita kalau emang bisa ke Makkah dan Madinah, yuk pergunakan waktu sebaik-baik mungkin. Karena ketika kita akan berpisah, kota Makkah dan Madinah inilah yang akan membuat hati kita berat ya, Ustaz ya. Untuk meninggalkannya itu yang paling berat, meninggalkan Makkah dan Madinah itu saja. Dan ketika kita sampai ke Indonesia, yang paling kita rindu-rindukan adalah Makkah dan Madinah itu. Dan itu yang dirasakan bukan oleh WNI saja, tapi oleh para jamaah haji dan jamaah umrah yang sudah pernah sampai ke Tanah Suci. Itu walaupun di sini yang ada cuman bebatuan, gurun-gurun, itu tetap selalu rindu kepada Makkah dan Madinah. Dan mungkin biar tidak terlalu lama karena beliau harus boarding pas, ada gil ya, harus boarding. Kita langsung masuk aja dan paling tidak kita tanya-tanya dulu ke sini sebentar. Ini yang awalnya sama Umi tadinya. Sama Umi siapa? Sama Umi yang kemarin pulang duluan. Tadinya kan pengen pendampingnya Umi. Oke. Akhirnya ketemulah di Madinah sama temennya. Oh, jadi pengen pulang bareng. Pulang bareng. Kebetulan itu teman saya juga mau pulang hari Ahad ini, hari Minggu ini, karena dia sendiri. Rencana saya mau pulang hari Sabtu kemarin, juga sama-sama sendiri. Akhirnya saya mengalah. Ya itu bareng sama Ustaz Sapi itu. Dengan pulang hari Ahad, alhamdulillah sekarang ini sama. Kayaknya saya kenal ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Antum mau tawif juga Ustaz? Iya. Ya, saya sering lihat, kan nggak tahu lupa mau tawif apa Ustaz? Yang mau tawif ya jamaah umrah. Enggak di travel. Travel saya itu di Mubina. Oh, Mubina. Ya, Masya Allah. Sering ketemu di Madinah biasanya. Ya Mubina. Kenapa pengen pulang tadi? Ya keadaan kayak gini sudah dan juga mau kawin. Mau kawin? Mau nikah atau mau kawin? Dua-duanya. Karena kawin dengan nikah beda tuh. Udah ada calon? Insya Allah sudah ada yang Jamaah umroh ya? bukan. Oh bukan. Biasanya kalau mau tawif kan jadi apa ya? Jadi inceran ya, umi itu anaknya yang mau dijodohin. Termasuk Ustaz Agil. Jadi kenapa pengen pulang sebenarnya? Apa karena udah lama nggak kerja? Nah, sebab diantaranya iya udah lama, udah 1 tahun lebih nggak kerja. Sudah itu karena mau kawin ini yang sebenarnya sih. Oh, jadi alasannya pengen nikah. Dan ini exit selamanya apa mau balik lagi? Insya Allah kalau ada rezeki mau balik lagi. Tapi sekarang cuti apa nihai? Nihai. Oh nihai, oke. Surat sudah lengkap semua. Insya Allah sudah lengkap.
sudah selesai semua. PCR sudah? Ya, sudah. Oke. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ya mereka tidak terlalu lama karena nanti harus buka puasa di dalam. Ustaz Agil. Mudah-mudahan udah buka konternya. Udah Buka kayaknya. ya. Kita juga mau buka puasa ke nanti ya, harus buka puasa di luar. Cuman masih ada Bang Jag. Belum bisa masuk ya? Oh, ada sehat. Besar apa tuh? Bizar Al-Hajj. Iya besar. Masya Allah. Gak apa-apa lah, kita ngobrol 2-5 menit. Oke, ada pesan-pesan penting mungkin buat teman-teman yang masih ada di sini, Tat, atau buat keluarga di rumah. Ya sebenarnya untuk pesan-pesan yang masih ada yang tinggal di sini, ya gunakanlah kesempatan yang masih ada di tanah Haramain ini antara kota Makkah dan Madinah dan juga di kota-kota yang lainnya. Gunakanlah untuk beribadah dan minta kepada Allah semoga pandemi ini cepat usai, itu aja yang harapan kita, sehingga kita juga sama-sama normal kembali dan juga bisa teman-teman yang lainnya bekerja seperti semula lagi. Itu harapan yang terbesar ya di bulan Ramadan yang bulan suci ini adalah bagaimana setelah bulan Ramadan ini pandemi ini berakhir juga. Amin. Antum pesan-pesan buat calon istri. Ayo. Tahu saya. Habibi, I am coming. Siap-siap. Siap-siap nih. Kapan mau nikah, Ustaz? Insyaallah bulan Syawal. Syawal. Masya Allah. Oke lah Gil, kalau gitu jadi buat teman-teman yang banyak bertanya, apakah ada jadwal penerbangan selain maskapai Garuda? Garuda itu kan ada 2 minggu sekali. Nah ini teman-teman kita ada di maskapai Qatar Airways, atau bisa teman-teman ke Etihad atau ke Emirat. Jadi kita teman-teman kalau butuh tiket hubungin aja kita nanti di belakang video ini, nanti kita akan terakan nomor-nomor kami dan insya Allah kita siap membantu kepulangan teman-teman semua, proses handling dan tiketnya, dan proses di Jakartanya pun kita insya Allah siap membantu teman-teman. Oke, itu saja mungkin video kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, kita sekarang lagi menunggu proses boarding dibuka. Ternyata sudah azan maghrib, kita terpaksa buka puasa, dan buka puasa kita ya cukup dengan air dulu ya, baru nanti kita ke restoran. Teman-teman kita masih nunggu di sana.